Halo Sobat Kredibel! Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai aspek kritis dari masing-masing bukti dukung domain proses variabel manajemen pengadaan. 1. SOP. SOP terdiri dari SOP makro dan SOP mikro. SOP proses utama pengadaan barang jasa atau SOP makro berupa SOP proses utama untuk menggambarkan seluruh proses yang dilaksanakan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. SOP makro adalah SOP proses utama memberikan pedoman, petunjuk, arahan secara umum dan khusus kepada pelaksana pengadaan barang jasa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. SOP mikro terdiri dari 1. SOP perencanaan. Terdapat keterlibatan UKPBJ atau JFPPBJ untuk melaksanakan asistensi perencanaan pengadaan dan output akhir adalah rencana umum pengadaan yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. 2. Pada SOP persiapan pengadaan, terdapat keterlibatan UKPBJ dalam pendampingan penyusunan harga perkiraan sendiri hingga rancangan kontrak oleh JFPPBJ serta penyusunan dan penetapan dokumen persiapan pengadaan. 3. SOP pemilihan. Terdapat SOP persiapan pemilihan, SOP pemilihan prakualifikasi, dan SOP pemilihan pasca kualifikasi. 4. SOP pelaksanaan kontrak. Pada tahapan pelaksanaan kontrak, kolom mutu baku waktu diisi sesuai dengan masa kontrak sehingga SOP tersebut bisa berlaku untuk semua pekerjaan. Penyusunan SOP berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Aspek kritis pada SOP yaitu untuk kementerian atau lembaga, SOP disahkan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja yang membawahi UKPBJ atau minimal pejabat JPT Pratama. Untuk pemerintah daerah, SOP disahkan oleh sekretaris daerah. Khusus pemerintah daerah yang UKPBJ-nya berbentuk badan, pengesahan SOP dilakukan oleh pejabat tinggi Pratama pada badan tersebut. Terdapat tanggal pembuatan dan tanggal efektif. Terdapat simbol, arah panah, keterangan pilihan keputusan yang digunakan sudah sesuai dan standar mutu baku waktu. Pada tahapan pelaksanaan kontrak, kolom mutu baku waktu diisi sesuai dengan masa kontrak sehingga SOP tersebut bisa berlaku untuk semua pekerjaan. Dokumen pemenuhan standar LPSE. Standar 5 yaitu pengelolaan layanan helpdesk. Standar 9 yaitu pengelolaan keamanan perangkat. Standar 10 yaitu pengelolaan keamanan operasional layanan. Standar 11 yaitu pengelolaan keamanan server dan jaringan. Standar 17 yaitu penilaian internal. Seluruh standar tersebut didukung dengan sertifikat standarisasi LPSE yang diterbitkan oleh LKPP. Dalam hal sertifikat standarisasi LPSE masih dalam proses penerbitan, dokumen tersebut dapat digantikan dengan 1. Berita acara penilaian untuk standar 5 dengan status penilaian selesai. 2. Berita acara penilaian faktual untuk standar 9, standar 10, standar 11, dan standar 17 dengan status penilaian selesai. Khusus untuk standar 9, standar 10,
standar 11 dan standar 17 dalam hal belum terpenuhi, standar tersebut akan dinilai pada saat proses penetapan UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan. Untuk bukti dukung berupa berita acara atau notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan atau pelaku usaha, bisa dari seluruh tahapan pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima dan disesuaikan dengan setiap kegiatan yang melibatkan kesepakatan beberapa pihak, baik yang melibatkan pelaku internal maupun eksternal. Bukti dukung yang disampaikan dilengkapi dengan surat undangan, daftar hadir, dan dokumentasi lainnya. Berita acara atau notulensi atau laporan ini sekaligus sebagai salah satu bukti dukung penerapan seluruh SOP di UKPBJ. Demikian adalah penjelasan mengenai domain proses variabel manajemen pengadaan. Di video berikutnya, kita akan membahas soal domain proses variabel manajemen penyedia. Stay tune ya Sobat Kredibel!